Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah tentang involuntary clients ya. Um, di sini ada istilah dua ya, voluntary clients sama involuntary clients. Voluntary clients itu artinya klien yang sukarela. Kalau involuntary client itu artinya klien yang tidak sukarela ya, terpaksa. Baik, di sini dijelaskan bahwa voluntary client itu mereka yang memang berniat mencari bantuan, mencari konseling, mencari pertolongan ya, dalam rangka mencapai cita-cita atau tujuan mereka. Tujuan mereka adalah terselesaikannya masalah tentu saja ya. Nah, contohnya pasangan menikah yang mencari konseling pernikahan ya, dari suatu lembaga, atau orang tua yang mencari bantuan terkait dengan tensi yang dia ketegangan yang mereka hadapi dalam mendidik anak untuk untuk menghindari kekerasan terhadap anak ya, abusing dan sebagainya, banyak ya. Jadi memang si klien datang sendiri mencari bantuan. Nah, sayangnya seringkali klien yang dia hadapi oleh Pexos ini klien-klien yang datang tanpa kesukarelaan ya. Mereka hasil dari misalkan cidukan di jalan kemudian dikirim ke panti, atau keluarganya mengantarkannya untuk diterapi gitu ya, sementara dirinya sendiri tidak menginginkan. Nah, inilah yang disebut involuntary clients ya. Ada dua jenis ya, involuntary client itu ya, dimana mereka itu memang terpaksa didatangkan ke social worker atau profesional yang lain, sedangkan mereka tidak ingin ya. Yang pertama adalah mandated or non mandated ya. Yang pertama mandated, yaitu mandated involuntary ini mereka terpaksa, tapi secara legal formal mereka memang harus mendapatkan layanan Pexos atau profesional yang lain. Kalau non mandated ini tidak ada legal formalnya dari negara, dari lembaga hukum manapun tidak ada yang mewajibkannya, hanya misalkan orang-orang terdekatnya saja ya, seperti keluarganya yang mengantarkannya ya, seperti itu. Nah, yang mandated ya, legally required or mandated services ini contohnya adalah alkoholik ya, yang mencari bantuan karena sudah terjadi kecelakaan misalnya karena dia minum alkohol ya. Kemudian parenting skill training yang harus diikuti oleh orang tua yang sudah terbukti melakukan penelantaran terhadap anak ya. Memang di negara atau lembaga tertentu memang mewajibkan mereka ikut ya. Nah, kalau yang non mandated involuntary clients, mereka adalah yang ditekan, di pressure oleh orang-orang yang penting dalam hidupnya ya, untuk mencari pertolongan. Misalkan seorang employer yang mendorong bawahannya atau pekerjanya yang kecanduan alkohol untuk cari pertolongan ya. Atau salah satu pasutri, pasangan suami istri yang yuk kita cari konselor pernikahan ya. Pasangan yang satu gak mau ya, tapi pasangan yang satunya lagi yang ngajak nih, ayo. Nah, yang nggak mau itu involuntary tapi non mandated ya. Negara nggak bilang harus ya, nggak ada legal formalnya, tapi istrinya mengajak, ayo kita selamatkan rumah tangga kita
sehingga dengan cara mencari konselor pernikahan ya. Nah, bekerja dengan orang-orang yang tidak mau mendapatkan layanan ini sulit tentu ya. Nah, di sini ada beberapa saran ya untuk diikuti ketika berhadapan dengan klien yang involuntary tadi ya. Ada 10 ya. Yang saya coba cepat ya. Yang pertama, ini adalah akui bahwa klien ini involuntary. Jadi kita jangan denying dalam hati kita. Kita harus sadari betul ya, orang ini, klien ini memang tidak suka dengan ini ya, dengan layanan yang disodorkan ke dirinya ya. Jadi berdasarkan kayak acknowledgement itu ya, hati kita menjadi tidak denying, menjadi terima, sehingga menerima konsekuensinya kemudian ya, jadi tidak shock dan sebagainya ya. Yang kedua adalah coba letakkan diri Anda seperti klien ya. Coba bayangkan Anda adalah dia, bayangkan Anda adalah si klien. Jadi jangan pakai perspektif Paxos ya. Ini makna put yourself in your client shoes. Jadi sehingga kita bisa berempati ya. Oh ya, mungkin dia tidak suka ya, atau nervous atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah